KMTI, saya memulai karir tahun 2015 sebagai staf bidang 5 jurnalistik saat itu. Kemudian tahun 2016 saya dipercayai sebagai ketua umum keluarga mahasiswa teknik industri. Pengalaman tentu sangat banyak. Sebagai contoh kecil, pengalaman mengorganisir organisasi yang cukup besar, kemudian mengatur staf yang ada di dalamnya dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian mengorganisir kegiatan-kegiatan yang notabene mungkin bisa dibilang kegiatan KMTI itu bukan kegiatan yang kecil, dari mulai seminar lokal, seminar nasional, dan beberapa juga ikut kegiatan seminar internasional. Profesi saat ini, saya sekarang bekerja sebagai staf di BPSDM UAMS, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbedaan dunia kerja teknik industri dengan yang lain. Saya bekerja bukan di bidang teknik. Saya bekerja di bidang personalia atau HRD, yang mana berhubungan dengan rekrutmen staf, karyawan, dan dosen baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional dosen. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan teknik, tapi hubungannya adalah dengan ketekunan tadi. Dengan ketekunan untuk belajar, tentu menjadikan kita menerima tantangan yang baru, menerima tantangan yang ada di suka duka berada di KMTI. Suka dan duka mungkin bisa dibilang lebih banyak sukanya. Suka karena punya banyak teman-teman organisasi KMTI tentunya. Kita punya teman untuk diskusi, kemudian belajar bareng, mengerjakan laporan praktikum bareng, dan banyak hal yang bisa dilakukan bareng-bareng bersama teman-teman di organisasi keluarga mahasiswa teknik industri. Dilakukan selama adanya COVID-19 ini. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan selama COVID-19 ini, selama kita di rumah ini. Kalau saya mungkin banyak, karena saya work from home, bekerja di rumah, saya bekerja di rumah. Tentunya juga saya jadi banyak waktu dengan istri saya. Kemudian jadi banyak waktu untuk bantu-bantu bersih-bersih rumah, bantu-bantu masak. Untuk teman-teman yang belum menikah, mungkin bisa membaca buku atau telekonferensi dengan teman-teman mahasiswa lain, teman-teman KMTI lain, sehingga bisa berdiskusi tentang perkuliahan misalnya, atau membahas sesuatu hal yang bisa dibahas dan bisa didiskusikan bersama teman-teman. Tetap aman, stay safe, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Rifai. Saya dipanggil Arsyad. Saya merupakan angkatan 2015 dan lulus tahun 2018. Untuk profesi saat ini, saya merupakan karyawan swasta di PT Star Cosmos yang bergerak di perusahaan elektronik rumah tangga. Saya di PT Star Cosmos menjabat di bagian engineering. Pengalaman saya selama di KMTI, untuk periode awal saya sebagai staf bidang sosmaker. Untuk waktu itu ketua KMTI-nya Mas Niko Alamsyah. Untuk periode selanjutnya saya pindah bidang di bidang 1 pengkaderan. Waktu itu ketua KMTI-nya Nur Muhammad Mufid, satu angkatan saya sendiri. Terus pengalaman waktu di teknik industri, alhamdulillah saya pas periode kedua di KMTI saya diamanahkan menjadi sekjen atau sekarang itu ketua organisasi Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Zona Jawa Tengah
Yang pas periode pertama itu diketuai oleh mahasiswa teman kita dari Undip, yaitu Mas Agil. Terus selanjutnya, periode selanjutnya alhamdulillah saya dipercaya untuk memegang jabatan tertinggi di Jawa Tengah sebagai perbedaan antara di dunia kerja dengan dunia kuliah. Jadi ada hal-hal baru yang sebelumnya waktu saya kuliah mempelajarin, tapi di dunia kerja bisa jadi diterapkannya berbeda. Jadi lulusan teknik industri alhamdulillah banyak dicari di perusahaan-perusahaan bonafit lah seperti itu. Ilmu kita waktu kuliah benar-benar diasah waktu dunia kerja. Kita tetap mencari tahu. Hal-hal yang kita perlu persiapkan untuk masuk ke dunia kerja, yang pertama soft skill kita. Jadi soft skill kita itu waktu kita otomatis kalau kita belajar waktu kuliah ikut KMTI atau ikut organisasi, di situ soft skill kita diasah begitu. Jadi di soft skill itu seperti public speaking, kita berbicara di depan umum itu sangat dibutuhkan juga. Terus yang kedua kerjasama tim, yang ketiga leadership kita, jiwa kepemimpinan kita waktu misal teman-teman diamanahkan menjadi sebagai ketua atau ya ketua acara lah. Jadi gimana caranya kita dituntut untuk mengkoordinir teman-teman kita, dan waktu di dunia kerja pun kita dituntut untuk mengkoordinir orang-orang yang ibaratkan usianya itu di atas kita gitu. Untuk IPK itu untuk mendongkrak kita untuk pertama kalinya kita melamar pekerjaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang pertama untuk seleksi kerja itu IPK. Suka duka selama saya di KMTI, sukanya seperti ini. Jadi kita banyak teman-teman, terus lebih dikenal sama dosen. Alhamdulillah dosen-dosen di teknik industri juga baik untuk mengasih nilai. Jadi selama di KMTI itu kita dituntut untuk lebih menonjolkan kerjasama tim. Jadi ego kita sendiri itu ya kalau bisa sebisa mungkin kita hilangkan waktu kita belajar berorganisasi seperti itu. Untuk dukanya itu kalau kita nggak pakai PDH waktu hari Rabu, kita itu harus wajib membayar denda. Buat KMTI tetaplah jaya, jangan lupakan orang-orang yang terdahulu yang dulu pertama kalinya membangun KMTI hingga sampai sekarang KMTI jaya dan tetap jaya untuk kedepannya. Terima kasih. Salam Unity. Biar the best. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ayuningsia. Saya alumni Teknik Industri UMS angkatan 2013 dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan vendor konektor di Jepang di posisi quality control. Alasan saya bekerja di Jepang adalah dulu kan kita sering mendengarkan istilah-istilah di tempat kuliah kita, di kelas kita itu seperti Toyota Way, sistem Kanban, atau 5S yang Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Dan kebetulannya di semester 6 itu kita bisa mengambil mata kuliah bahasa asing. Kebetulan saya mengambil bahasa Jepang. Nah, dari situ saya punya motivasi untuk bekerja di sini gitu. Pengen merasakan hiruk pikuknya, pengen merasakan hal-hal yang tidak bisa saya rasakan di Indonesia. Ada dukanya, misalnya saya tidak bisa bertemu dengan keluarga saya secara intens seperti dulu. Padahal dulu kalau
mau pulang itu tinggal pulang aja gitu. Tapi banyak juga sukanya, seperti di sini kan ada 4 musim gitu, dan saya menikmati di setiap musimnya. Terus saya bertemu dengan banyak orang-orang di tempat kerja saya atau di luar tempat kerja saya, dan mengunjungi banyak tempat yang dulunya itu tidak mungkin bisa saya kunjungi, seperti Osaka, Tokyo, Fukuoka, atau tempat-tempat menarik lainnya. Dulu saya pernah bergabung di KMTI menjadi anggota bidang 3 kewirausahaan, dan banyak sekali hal yang saya dapatkan di situ. Misalnya, bagaimana saya menempatkan diri dalam berinteraksi di grup dan leadership. Leadership ini ada banyak ya, seperti bagaimana saya memimpin diri sendiri, bagaimana saya memimpin orang lain, dan bagaimana sikap saya ketika dipimpin. Dosen, iya. Kenapa dosen? Karena kita itu punya dosen-dosen yang sangat berkualitas, yang sangat nyaman ketika diajak diskusi, yang tidak memandang kita itu hanya sekedar mahasiswa, tapi sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bercerita hal-hal yang menarik. Selain dosen adalah teman-teman seperjuangan saya, satu angkatan 2013, yang sebenarnya saya gengsi untuk berkata seperti ini, tapi saya selalu mengikuti perkembangan mereka di sosial media dan ingin rasanya segera reunian, tapi untuk sekarang ini mungkin belum bisa. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum masuk dunia kerja adalah jangan panik. Karena biasanya di semester 7 atau 8 itu akan panik sendiri, nanti saya mau jadi apa, mau ke perusahaan di bidang apa, atau mau jadi entrepreneur, atau mau jadi freelancer. Itu pasti akan bingung sendiri gitu. Yang penting jangan panik, kalian berbicara pada diri kalian itu passionnya itu ke arah mana. Saya sangat bersyukur karena menempuh pendidikan di teknik industri, karena di teknik industri kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar psikologi, kita belajar ekonomi, kita belajar kelistrikan punya teknik elektro, kita belajar semuanya. Jadi pikiran kita sudah terbiasa untuk berpikir secara luas, dan ketika di tempat kerja kita tidak memandang suatu hal itu dari satu sudut pandang. Kita bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu, seperti kita bisa memandang dari sudut pandang psikologinya, ekonominya, atau hukumnya seperti apa, karena kita belajar semuanya. Hal itu yang tidak dipunyai teknik-teknik lain dan hanya dipunyai oleh teknik industri. Kegiatan selama saya di rumah, biasanya saya belajar karena bulan Juli atau bulan Desember selalu ada tes Noryokushikeng atau JLPT. Jadi saya mengharuskan diri sendiri untuk belajar. Jika saya bosan, saya langsung buka komik atau membaca buku lewat handphone, membaca berita, bahkan membaca Wikipedia, karena saya sangat suka membaca. Karena ini bulan puasa, saya sering menonton video resep makanan di YouTube, lalu saya coba untuk buka puasa atau sahur. Dan banyak sekali hal yang saya lakukan. Intinya, lakukan apapun sesuai hobi kalian. Yang penting itu adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain tempat, dengan suasana yang sudah membaik.